Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalani kehidupan layaknya manusia pada umumnya, meski diutus sebagai nabi dan rasul. Setiap tindakan dan perkataannya menjadi teladan bagi umat Islam. Memahami kegiatan sehari-hari, beliau akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menjalani hidup. Dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan dalam kehidupan. Kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad dirangkum dari kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah yang diterjemahkan Nilan Nur Fajariyah. Imam At-Tirmidzi menyajikan berbagai hadits yang menguraikan tentang kepribadian dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga caranya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa di antaranya. 1. Cara menyisir rambut. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya hanya sesekali saja. Beliau juga menekankan untuk tidak menyisir rambut secara berlebihan. Dalam sebuah hadits dikatakan, Al-Hasan bin Arafah meriwayatkan kepada kami dari Abdussalam bin Harb, dari Yazid bin Abu Khalid, dari Abu Al-Ala, Al-Awadi, dari Humaid bin Abdurrahman, dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sesekali waktu saja menyisir atau menata rambutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kerap menggunakan minyak rambut. Yusuf bin Isa meriwayatkan dari Waqi, dari Ar-Rabi bin Sabi, dari Yazid bin Aban, yaitu Ar-Rakashi, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, lalu menggunakan kain penutup kepala sehingga seolah-olah jubah beliau seperti jubah penjual parfum. 2. Cara berpakaian. Menurut sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian baru, beliau menamakan pakaian itu dengan namanya, seperti sorban, baju, atau selendang. Setelah itu beliau berdoa, Ya Allah, segala puji hanya bagimu, sebagaimana engkau telah memberi aku pakaian. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini, serta kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini, serta keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, dan Abu Dawud. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Misikatul Masabih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai mengenakan gamis. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang berasal dari Ummu Salamah, yang berkata pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baju gamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadits ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud dan Mukhtasar As-Syama'il. At-Tirmidzi sendiri menyatakan bahwa hadits ini hasan garib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk mengenakan pakaian putih. Menurut beliau, warna ini lebih suci dan lebih baik. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Habib bin Abi Sabit, dari Maimun bin Abi Syaib, dari Samurah bin Jundab yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Pakailah pakaian yang berwarna putih, karena ia lebih suci dan lebih baik, dan gunakanlah untuk mengkafani orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Sunannya, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. An-Nasai dan Ahmad juga meriwayatkannya dari jalur Samurah bin Jundab. Hadits ini sahih. 3. Cara berjalan. Ali bin Hujr dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Isa bin Yunus bercerita kepada kami, dari Umar bin Abdillah, Maula Gufrah, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku, dari salah satu putra Ali bin Abi Talib, ia berkata, apabila Ali menerangkan sifat Nabi, ia akan berkata, jika beliau berjalan, maka beliau berjalan dengan penuh kekuatan seolah-olah beliau sedang menapaki jalan menurun. Berdasarkan hadits tersebut, cara berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dengan penuh kekuatan dan ketegasan. Ketika beliau berjalan, tampak seolah-olah beliau sedang menuruni jalan, menunjukkan bahwa beliau berjalan dengan langkah yang mantap dan bertenaga. Hal ini mencerminkan keteguhan dan ketangguhan beliau dalam setiap gerakannya. 4. Cara makan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari putra Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, yang berkata, sesungguhnya Nabi menjilati jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Abu Isa berkata, hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Muhammad bin Bashar, dan ia mengatakan, Nabi menjilati jari jemarinya yang 3.
Berdasarkan hadits tersebut, cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menggunakan 3 jari, dan setelah selesai makan, beliau menjilati ketiga jari tersebut sebanyak 3 kali. 5. Memakai wewangian. Muhammad bin Rafi dan lainnya menceritakan kepada kami, mereka berkata bahwa Abu Ahmad As-Zubairi memberitahukan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al-Mukhtar, dari Musa bin Anas bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, Nabi mempunyai sukah parfum yang biasa beliau gunakan untuk wewangian. Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sukah, yaitu parfum yang biasa beliau gunakan sebagai wewangian. Ini menunjukkan bahwa beliau memperhatikan kebersihan dan keharuman tubuh, mencerminkan perhatian beliau terhadap adab dan tata krama dalam berpenampilan. Wallahu a'lam.